Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di belakang saya ini adalah warga dari Jamaah Masjid Babu Salam Purwokerto, RW 6, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Pada hari ini mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti dalam rangka untuk mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha di Masjid Babu Salam. Di sini diadakan ini di lokasi yang biasanya ini banyak sekali rumput-rumput ya Pak ya, dibersihkan dan nanti akan dipasang tenda. Tidak hanya di masjid ini, di masjid-masjid sekitar sini juga diadakan kegiatan yang hampir sama, yaitu kerja bakti. Assalamualaikum Pak Ansor. Oh, iya. Ini kebetulan kan lagi ada kerja bakti ini ya. Oh iya. Saya kepengen Terima kasih ngobrol-ngobrol atas sebentar Pak ya. kehadirannya. Sami-sami ini di situ akan ada kamera Pak ya. Kita Oh, ke sana iya. sedikit dulu ya. Ke Oh, sana iya. sedikit sebentar. Ini mau sedikit berbincang lah mengenai aktivitas kegiatan warga. Oh iya. Ini Narasumber. narasumber. Ini kondisinya tangannya berarti. Oh iya. Nah, di sini nih. Ini ya, coba dibuka Pak, maskernya kelihatan sebentar. Oh Ini iya. bisa diceritakan Pak, di sini ini kan setiap menjelang Idul Adha diadakan kerja bakti Pak ya. Iya. Ini tujuannya apa Pak? Oh iya, alhamdulillah. Memang Masjid Babu Salam ini dalam setiap tahunnya ini menjalankan amanah dari warga kaum muslimin muslimat di lingkungan masjid untuk melaksanakan amaliyah penyembelihan kurban. Ya. Dan itu dibiasakan bahwa kurang lebih H-10 atau H-7 mempersiapkan tempat untuk penyembelihannya. Ya di sini ini Pak, Ya, tempat ini kebetulan ada tempat yang kosong dan ini milik dari Pak Haji. ini kebetulan tanahnya beliau Bapak Haji Nasir Abdullah. Yang juga kebetulan Ya, kebetulan juga ketua pendiri dan ketua Pak. ketua takmir Masjid Babu Salam. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah untuk tahun ini walaupun di masa pandemi ini ada, insya Allah ada tiga ekor sapi, 3 ekor sapi. 3 ekor sapi, dan menurut informasi ini ada 1 pemberi kurban kambing. Ya, Karena dari jumlah total jemaah berapa sih Pak? Total jemaah. ini jamaah mungkin kalau pas sebelum pandemi itu bisa penuh, kalau salat itu bisa penuh 5 shop. Untuk setelah ada pandemi ini karena ada penjarangan shop, ini diperkirakan ya 50 lah kurang Sekitar lebih. 50. Ya, kita 50 jamaah kalau. Sesuai dengan daya tampung masjid. Iya, yang ada di dengan sini tayu juga. masjid itu kemarin di awal-awal memang belum luber, ini setelah berjalan beberapa Jumat ini sudah ada jamaah yang mengalir di halaman bait. Alhamdulillah. Iya. Memang jauh tidak seperti sebelum masa pandemi, memang itu sampai banyak dan akan berpengaruh pada hal-hal yang lain juga. Tetapi dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga keimanannya Pak ya. Oh iya, tentu Supaya walaupun kondisi apapun ya, tetap harus dijaga. ya tentu. Ada ini Pak mungkin supaya bisa tetap kompak seperti ini. Oh iya, memang sudah kita selalu kita berikan suatu penekanan pada teman-teman takmir ini untuk selalu menjalankan 2 hal. 2 hal Pak ya. Ya, yang pertama bahwa kita untuk selalu daripada Allah hablu minallah dengan selalu sholat berjamaah. Ya, rutin. Itu baik penyelenggaraan Jumat ataupun sholat-sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga ukhuwah di antara sesama takmir, menjaga rasa kekeluargaan, solidaritas dan kekompakan
Ini semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan hablum minannas. Ini memang kita upayakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, rasa ukhuwah untuk selalu kita anjurkan dan selalu kita tekankan pada teman-teman takmir ini. Ya, termasuk ini Mas Puji juga. Alhamdulillah ini bisa pada kesempatan ini bisa menyelenggarakan dan hadir, ya bisa mengekspos aktivitas takmir Masjid Babus Salam. Iya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Mau yang rasam, saya nabi buang apa ora. Dere mas rete, rete ora. Enggak, doketnya. Gorengan bro, yang sing jenenge gorengan. Iya, apa maning? Akeh stoknya logistiknya terjamin kok. Logistiknya terjamin ini Pak. Luar biasa. Ini belum nasinya nih Pak. Oh. Ini nasinya pengganti nih. Iya. Ini nih. Ya, Lontong. Ya. Iya. Lontong balap. Sarapan pagi. Ini masih panas ini Pak. Waduh. Mantap Pak. Tadi ya. Lontong. Ini Pak, makan Pak. Mat. Lontong Mak. Assalamualaikum Pak. Ini saya pengen minta waktunya sebentar ya Pak. Ini ada Mas Agus ya. Ini iya lagi mulai kita mau mengetahui rencana kegiatan dari Masjid Baitur Rahmah dalam menghadapi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Ini kan kegiatannya antara lain kerja bakti ya Pak ya. Betul nggak Pak nggih? Mempersiapkan. Nah, kemudian juga saya tadi kalau nggak salah dengar itu ada persiapan untuk mengadakan sholat Id, betul Pak ya? Karena kalau betul memang ya berarti kan aku bisa rangkainya orang sadar tuh. Nanti loh Pak, ke sana nih nanti mungkin Bapak bisa menyampaikan langsung ya ke warga melalui pesan audiovisual. Nah ini dari Tarmim pertama-tama kemarin sudah mengadakan rapat untuk persiapan satu yaitu Idul Adha dan menyelenggarakan sholat Id di Masjid Baitur Rahmah. Tapi tadi juga saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mukson selaku takmir masjid karena mungkin kita sedang ada COVID ini mungkin Pak tempatnya kan dibatasi. Mungkin dari jamaah kan nanti melimpah. Nanti mungkin akan kita di jalan aspal ini akan kita di luar akan kita gunakan. Jadi jamaah sudah sampai sini tidak ditolak bisa melaksanakan sholat Id. Mungkin nanti akan dilaksanakan dimulai sekitar jam 6:30. Tadi sih saran mungkin seperti untuk pengisian khotbah itu jangan terlalu banyak karena kita juga nanti ada waktu yang digunakan untuk kepanitiaan Idul Adha gitu, yaitu penyembelihan binatang kurban. Di sini Masjid Baitur Rahmah ada 3 binatang kurban yaitu berbentuk lembu. Kemungkinan yang berbentuk kambing ini sih masih 1, mungkin biasanya Pak Nasir menyumbangkan 1, mungkin sekitar 2. Ya, di lingkungan kita mengantisipasi di lingkungan RT 04 ataupun Masjid Baitur Rahmah kita mengadakan sholat Id karena mungkin di luar itu tidak mengadakan sholat Id untuk jamaah bisa melaksanakan sholat Id di Masjid Baitur Rahmah. Kalaupun bisa di tempat yang lain saya kira juga sekarang ini Pak ya. Ada ya. Tidak protokol kesehatan jika dia harus kesehatan. Harus membutuhkan lahan yang luas juga nanti ada tim-tim untuk sebelum pelaksanakan kan ada di disinfektan, dengan ada petugas untuk protokol kesehatan yaitu seperti termogan itu nanti ada.
Ada sudah dari Ya. sudah ada tim Masjid Baitur Rahmah. Pak, Lanjutkan ke Pak Son. monggo. Pak Punten ya. Oke pemirsa, ini selanjutnya saya akan mengajak berbincang-bincang ke. Ini maaf saya pakai celana pendek ya, habis kerja bakti. Jadi ini ya, beliau ini adalah Pak Muson, Ketua Takmir ya, Masjid Baitur Rahmah. Karena tahun ini ada COVID-19, maka pelaksanaan teknis dua ibadah itu memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang diimbau oleh pemerintah, baik Kementerian Agama maupun dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Yang penting nanti jamaah datang dari rumah ke masjid dengan menggunakan masker, kemudian membawa sajadah, kemudian masuk ke masjid karena insya Allah lokasi untuk sholat Idul Adha rencana akan dilaksanakan di jalan komplek Ciskamring, tapi karena pertimbangan lain sehingga berubah seperti putusan rapat kemarin malam, yaitu di Masjid Baitur Rahmah. Insya Allah akan dimulai sholat Idul Adha-nya pukul 6.30 sampai dengan pukul 7. Salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri itu memang menurut syariat agama Islam berbeda. Waktunya lebih pendek Idul Adha-nya daripada Idul Fitrinya. Karena apa? Karena ada kegiatan lagi yaitu kurban, ibadah kurban, sehingga diusahakan salat Idul Adha diperpendek, apalagi sedang ada COVID, sehingga kurang lebih 15 menit untuk pelaksanaan sholat Id selesai, kemudian nanti akan diteruskan ibadah kurbannya. Ketika di masjid akan masuk juga dites badan suhunya. Kalau ternyata lebih daripada 37 derajat Celcius, ya maaf, lebih baik sholat Idnya di rumah. Sebab itu memang menjadi aturan tetap dan tidak bisa dikompromi lagi demi keselamatan lingkungan, masyarakat, dan negara kita. Sejauh ini tidak ditemukan ada yang menderita atau terpapar COVID. Alhamdulillah belum Pak ya. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan tidak ada, sehingga kami dari Takmir berani menyelenggarakan sholat Idul Adha. Sebab insya Allah kalau ada berarti di kompleks ini masih merah, sehingga kami yang nggak mungkin akan menyelenggarakan sholat Id di masjid. Kalau merah ya tetap sholat Id, tapi hanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Dalam hal ini tetap kewaspadaan tetap terus dijaga Iya, ya. termasuk juga nanti pelaksanaan Idul Kurbannya juga harus memperhatikan protokol kesehatan, antara lain orang yang di lokasi kegiatan Idul Kurban itu adalah panitia dan sohibul kurban. Yang lain maaf sementara dibatasi dulu karena sekali lagi belum begitu aman 100% di daerah kita, khususnya di negara kita. Untuk itu harus dijaga, termasuk menjaga jarak, kemudian masker, alat-alatnya diusahakan sendiri-sendiri, tidak berhadapan posisinya. Jadi pakaiannya juga membawa sendiri, tetap masing-masing juga harus memperhatikan protokol kesehatan, diukur suhu badannya. Sehingga dua ibadah ini insya Allah kalau kita disiplin, mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Julianto, Ya. ya, panggilannya Pak siapa? Iwan. Pak Iwan aja Pak Ya. ya. Beliau ini adalah sebagai Ketua Panitia Amalia Idul Adha di Masjid Baitur Rahmah. Betul Pak ya? Betul. Betul ya Pak ya. Nah ini saya mohon waktunya sebentar untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan Idul Adha yang akan segera
kita laksanakan dalam waktu dekat pada hari Sabtu besok insya Allah ya Pak ya. Jumat ya, betul-betul hari Jumat ya Pak ya. Berarti kurang berapa hari nih Pak ya? Ya kurang lebih sekarang udah Minggu, paling Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 4 hari lagi kita efektif nanti ya. Gitu. 4 hari lagi Ya. Pak ya. Ya. Oke, sekarang sejauh ini kalau menurut Bapak sudah berapa persen ini persiapannya Pak? Wah ini masih awal banget, terus terang gitu. Kita baru langkah pertama untuk membersihkan lingkungan sekitar masjid gitu. Kita persiapkan tempat-tempatnya. Nanti beberapa teman-teman juga lagi bersiap-siap di tempat lokasi lain untuk mencari prasarana. Ini bisa diketahui nanti rencananya nanti di dalam masjid nanti sudah dilakukan stapel-stapel. Jadi sudah dibuat jarak juga antar jemaah satu sama lain. Jadi dengan jarak 1 meter, minimal 1 meter sudah dilakukan. Nah, itu nanti sebagai antisipasi apabila nanti ada warga yang kebetulan ingin ikut juga, kemudian mungkin nanti secara ada waktunya sendiri kami akan menyiapkan posisi di luar masjid juga. Nanti kita tetapkan aturan protokol COVID-19 itu juga tetap. Nanti ada petugas sendiri yang akan mengukur suhu badan dari jemaah yang ikut itu pasti, dan mereka juga kami himbau untuk selalu menggunakan masker dan membawa perlengkapan sholat sendiri seperti itu. Jadi posisinya seperti ini, tempatnya di sebelah sini gitu. Bisa saya tunjukkan seperti itu. Itu yang mengenai sholat Idul Adha. Ya mungkin bisa yang kedua itu tadi saya sudah jelaskan tadi masalah sholat Idul Adha. Yang kedua adalah masalah penyembelihan kurban. Iya. Nah, ini kita juga rencanakan penyembelihan kurban itu sebagai partisipasi dari warga jemaah Baitur Rahmah. Yang rencananya di sini kita insya Allah juga menyembelih 3 ekor sapi atau lembu, gitu. Nah, ini mungkin saya bisa tunjukkan posisinya nanti akan runut ceritanya itu adalah nanti posisi tempat karantina hewan kurban sementara ada posisi sebelah kiri saya. Ini tempatnya. Di sini sudah terpampang tiang pancang di sini, itu ada beberapa tiang di sini, itu kita bisa taruh sementara di sini. Ini di sini tempatnya posisinya di sini. Dan kemudian selanjutnya untuk penyembelihan hewan kurban tersebut lokasinya ada di sebelah sana, sebelah timurnya masjid itu. Nah, itu nanti bisa kelihatan bisa di sebelah situ. Ya, sebelah situ yang ada di lokasinya sebelah sana. Ya, berikutnya kemudian setelah itu kita lakukan untuk penimbangan dan penetelan, itu kita lakukan posisinya di sekitar sini, di depan kali sini. Ya, gitu. Tentu saja kita juga mengacu pada protokol kesehatan, kita juga menerapkan aturan-aturan sesuai dengan anjuran, dengan menetapkan jaga jarak haji masjid. Itu nanti kita persiapkan. Sementara ini belum, itu nanti. Saya kira itu dulu dari saya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Gatot. Sedang istirahat Pak ya, habis kerja bakti Pak ya. Ini perkenalkan untuk para penonton pemirsa di rumah yang belum kenal. Kalau di sini sudah kenal semua. Ini namanya Pak Gatot Pak ya. Panggilannya Pak Gatot aja Pak ya. Ini beliau ini adalah saya katakan mantan Pak ya. Mantan ketua panitia yang tahun lalu ya kan Pak ya. Ya kan kita memang di sini untuk untuk tahun ini kebetulan bukan Pak Gatot lagi tapi Pak Julianto ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan sesuatu mengenai pengalaman pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun yang lalu pada saat Bapak sebagai panitia. Barangkali bisa untuk jadi bahan bekal bagi panitia yang akan datang. Panitia yang sekarang ini gitu maksudnya. Oke, ini tak pasang di sini Pak ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Agak maju lagi aja nggak apa-apa Pak. Mari sambil jalan, sambil biar bacanya lebih kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah bahwa sampai dengan hari ini, siang ini, hari Ahad, iya betul, kita semua masih diberi banyak nikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat serta sempat.
kita sudah diupayakan oleh saudara ketua panitia untuk mengadakan action, kalau boleh saya mengatakan action untuk kita, dari kita untuk kita, dalam rangka Hari Raya Idul Kurban 1441 Hijriah yang akan dilaksanakan sholat idnya tanggal 31 Juli hari Jumat di Masjid Baitur Rahmah dengan kondisi tempat diupayakan semaksimal mungkin oleh saudara panitia. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pengurus juga anggota. Dalam hal ini juga saya khususkan untuk Mas Tri yang sudah berusaha untuk bisa meliput kegiatan kepanitiaan Masjid Baitur Rahmah dari awalnya bersih-bersih yang nanti rencananya action dari sholat idnya di masjid. Jamaah nanti juga menyesuaikan kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, yaitu tetap diatur oleh panitia. Mengenai penyembelihan kurban sudah disampaikan oleh takmir maupun ketua lingkungan yaitu Pak RT Bapak Agus Madiono, sudah banyak diutarakan mengenai rencana dan bagaimana gitu. Saya selaku mantan hanya bisa mengucapkan alhamdulillah bahwa sampai dengan tahun ini kita masih diberi kenikmatan dan bisa diberi kemampuan untuk bisa merayakan Idul Adha di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang menjadi nawaitu para sohibul kurban sudah bisa merasa paling tidak berbangga hati kalau kepuasan itu adalah nanti kalau kita sudah bisa menyadari apa itu ibadah. Jadi saya mohon dengan sangat pada semua jamaah Masjid Baitur Rahmah maupun ya kepengurusan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Barangkali saya selaku mantan di sini kemarin kurang sempurna, saya berharap untuk tahun ini akan lebih disempurnakan lagi. Walaupun kesempurnaan itu milik Allah semata, tapi paling tidak kita sudah bisa mendekati apa yang menjadi panutannya, apa yang menjadi petunjuk dari agama Islam yang kita anut. Demikian, barangkali ada tutur kata kurang berkenan. Itulah kemampuan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.